Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum pemrograman komputer modul 12 ini, kita akan belajar terkait, drawing, 2D ya. Jadi drawing di sini sebenarnya di modul, lebih sederhana, tapi karena di Android Studio dia sudah bisa kalau misalnya tanpa harus pakai code, saya ubah sedikit, jadi agak lebih kompleks. Jadi nanti kalau misalnya klik di sini sama seperti drawing kalau di Paint ya. Jadi di sini nanti kalau misalnya kita coret-coret, di sini bisa macam-macam gitu ya. Nah, di sini bisa ada pilihan, mungkin ini hanya Paint yang simple ya, tapi untuk bikinnya juga lumayan sudahan. Jadi normal, ada nanti normal, kemudian kalau default normal, ini ada emboss ya, kemudian ada blur, kemudian ada clear untuk menghapus. Nah, jadi kurang lebih drawing-nya benar-benar menggunakan jari atau kita bisa gambar di sini ya. Oke, nanti di sini ada 5 macam code ya di dalamnya. Jadi nanti saya mulai dari awal, saya close dulu ini. Oke, seperti biasa bikin baru, kemudian yang empty activity. Ya di sini karena saya sudah ada namanya fingerpad, nanti saya berikutnya. Jadi untuk bisa dicek karena memang ini agak kompleks. Jadi boleh kasih nama kalau misalnya yang tadi saya pakai fingerpad, tapi karena ini namanya sudah ada, jadi saya kasih nama lain my fingerpad ya. Oke, seperti biasa next, finish. Kita tunggu sampai ini keluar ya. Setelah keluar, ini klik kanan yang bagian direktorinya, tempat kita taruh main activity. Diklik kanan, kemudian new Java class, kemudian kita buat yang namanya fingerpad. Fingerpadnya biar beda, saya kasih ini ya, fingerpad, biar bisa terbaca lah. Fingerpad, kemudian klik class. Nah, dari sini kita klik, kita tulis biasa sih, sebentar ya. Saya perbaiki mic-nya, oke. Public, kemudian in, color. Jadi ini kita kenalkan dulu seperti biasa, public, boolean, emboss, kemudian public, boolean blur, public, kemudian integer, stroke width ya, panjangnya. Ini sebenarnya kalau mau bisa dimodif juga, bisa diatur ukurannya, tapi kalau di sini saya sudah tentukan nanti berapa size brush-nya. Kemudian public path. Oke, sebentar. Path-nya ini, nah kasih yang Android ya, Android graphic path. Jadi klik aja, kalau masih merah berarti belum, di sini belum ada importnya.
Oke, setelah semua selesai seperti ini, klik code, kemudian generate, pilih yang constructor, kemudian ini pilih control all aja semuanya, kemudian oke. Nah, dia akan bikin tambahan public fingerpad ini ya. Oke, kalau semua sudah nggak ada yang merah, kita klik lagi di sini, klik new, di bagian example ini, Java class, kita bikin satu lagi untuk paint view. Paint view, ketik class. Nah, kita bikin di sini, kasih extend view. Oke, nah di sini masih ada garis merah, cari sebentar, harusnya dia keluar suggestion ya. Nah, harusnya di sini keluar nah balon merah ini sebentar. Oke, nggak apa-apa lah, klik kanan aja ya. Kalau misalnya nggak keluar seperti ini, akhirnya dia keluar. Kalau nggak keluar, klik kanan, terus kemudian show content action, kemudian create constructor matching super. Nah, pilih bagian dua atasnya. Yang view context sama view context ATDLS. Ya, tinggal di OK, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita harus edit, super konteksnya ini kita hilangkan, kita ketik this, yang bagian paint view ya, paint view kontak-kontak, kita ketik this, kalau misalnya ini muncul suggestion harusnya this, kemudian konteks, kemudian null. Jadi ini ada dua variabel, satunya tetap konteks, satunya yang bagian kedua null. Kemudian yang bagian sini juga kita hapus, kita isikan nanti macam-macamnya yang bisa kita pakai variabelnya untuk di paint-nya ya. Ini kita ini biarin aja nih, taruh enternya aja. Kemudian mpaint. Oh sebentar, ini harus dikenalkan dulu mpaint dan macam-macam. Jadi kita taruh di atas ini, biar nggak merah mpaint-nya. Jadi kita taruh di bawahnya public class. Kita ketik semuanya dikenalkan dulu, public static, in, kemudian brush size, tapi ini pakai besar, brush size, sorry underscore ini, brush size sama dengan 10, jadi nggak ada ukuran ya, saya langsung tetapkan brush size-nya 10, kemudian public static final integer default color. Nah di sini colornya warna brushnya tadi saya kasih warna merah. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih yang lain, misalnya kayak green, gray, boleh juga gitu ya. Sini saya biar terlihat saya kasih red. Oke, kemudian public static final in, nah, kemudian default background color. Default background colornya saya kasih white. Ini untuk kanvasnya, kalian boleh juga mau pakai yang lain ya. Tapi saya defaultnya pakai yang white. Kemudian private. Oh, kurang satu. Ya, private static final float.
touch tolerant. 4. Nanti untuk koordinat X dan Y-nya ya. Jadi ini semua yang ada nanti di bawah, jadi harus dikenalkan dulu. Hati-hati jangan sampai terlewat. Biasanya tapi kalau misalnya terlewat nanti bisa dicek apa yang kurang, nanti dicek dari code-nya ya. Private array list, kemudian kita kasih finger pad, kemudian pads, kemudian new array list. Oke. Kemudian private in current color, kemudian private, ini warnanya masih abu-abu karena kita belum pakai ya, ini kan hanya mengenalkan. Nanti kalau sudah ada warnanya pasti warnanya agak ungu atau merah gitu ya. Private background, private in background, default background color. Oke. Private in stroke width, boolean emboss, private boolean blur, private boolean udah selesai, emboss blur sudah, kemudian ini diganti mask filter emboss, private mask filter blur, private bitmap, bitmap, private canvas, canvas, oke. Yang terakhir private in bitmap, paint sama dengan new paint dot titter tag ya. Oke, kita cek dulu. Yang pertama ada public stand brush size, default color, default background color, touch tolerance, terus mxmy, mpad, mpaint, array list, kemudian current color, background color, array list, current color, background color, stroke width, kemudian emboss, blur, emboss, blur, bitmap, canvas, dan bitmap paint. Oke, selanjutnya kita baru taruh di sini karena sudah dikenalkan.
Paint sama dengan, nih tadi kalau misalnya belum dikenakan warnanya merah ya, sekarang sudah warnanya agak gelap, ungu gelap, kemudian new, paint, kemudian paint, dot set anti alias, kita kasih kanan boolean true or false, kita kasih true, kemudian paint set jitter, kita kasih true, paint set color, kita kasih default color, paint set style, kita kasih paint dot style dot stroke, kemudian paint dot set stroke joinnya, nah ini set stroke join paint John round, paint stroke-nya, jadi ini bentuk customize untuk jenis-jenis yang dipakai ya, untuk stylenya stroke kayak gimana, kemudian ini mungkin bisa di customize juga, kalau mau silahkan. Stroke join paint dot join, jadinya besar, dot round, mungkin ada pilihannya round atau meter, paint set stroke cap, kemudian paint join, pen cap, terus round juga, paint set x vermouth 0, paint dot set alpha, kita kasih ini kode untuk warna 0xx ya. Oke, selanjutnya kita kenalkan emboss sama dengan new emboss mask filter, new, kemudian kita kasih kode di sini 1, 0,4, dari float ambientnya 0,4 f, kemudian float specularnya 6, kemudian blur radiusnya 3,5. Kalau mau blurnya agak lebar ya berarti ditinggikan gitu ya. Ini cuma 3,5 f. Oke. Blur sama juga new blur mask filter. Ini dia float radiusnya 5. Blur mask filter dot blur dot normal. Ini untuk blurnya dia mau kan ada inner, outer, solid ya bentuknya. Kita pilih yang normal aja. Ya. Kemudian kita bikin public void init display matrix, kemudian matrix, oke, kurung buka ya, kemudian init integer untuk tingginya, height sama dengan matrix dot height pixels,
Kemudian kita cari lebarnya, integer width matrix dot width pixel. Oke, kemudian mbitmap sama dengan ini sudah ada bitmap, create bitmap. Ya, kita pilih aja salah satu create bitmap, kemudian width, kemudian height, kemudian bitmap configuration, bitmap.config. Ini saya sudah ada pilihannya, sebentar. Create bitmap. Oke, gak apa-apa lah. AR. Ya, coba-coba ya. Harusnya ini sudah ada. Mungkin create bitmap yang lain. Dot create bitmap yang ini aja, yang udah ada config-nya. Jadi width, width, height, kemudian bitmap. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Mcanvas sama dengan new canvas bitmap. Terus untuk current color-nya, variable current color kita kenalkan sebagai default color. Kemudian stroke width-nya kita kenalkan untuk brush size-nya. Tadi kita sudah atur ukurannya 10 ya. Oke, kemudian bikin lagi public void. Ini untuk pilihannya kan tadi ada normal, ada emboss, blur, sama clear ya. Kita harus kenalkan dulu. Nanti kita atur di belakang, di bagian layout-nya juga. Jadi ini kita bikin dulu public void untuk yang normal. Normal. Kita kasih emboss karena dia boolean bentuknya. Sebentar, saya lupa ininya. Kurung buka. Nah, emboss kita kasih false karena dia boolean ya. Jadi kalau normal embossnya false, blurnya juga false. Jadi ini kondisi. Nah, kita tinggal copy. Nah, copy ini untuk keadaan yang lain ya. Jadi kita punya emboss, satu lagi blur, satu lagi untuk clear. Oke, nah kalau ini diganti, kalau emboss di sini true. Oke. Terus kalau yang di sini dia blur, berarti emboss false, blurnya yang true. Oke. Kemudian ini yang clear. Nah, yang clearnya agak beda, jadi dia kembali ke normal gitu ya. Jadi background color dia kembali ke warna awalnya. Jadi default background color tadi warnanya putih. Kemudian paths-nya di-clear-kan. Oke, kemudian default-nya dia ke normal. Jadi kembali lagi ke normal ini. Kemudian invalidate. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi. Ketik aja langsung di sini on draw ya. Di sini udah ada on draw. Nah, dia udah langsung terketik semua di sini. Ini super on draw-nya kita hapus. Kita ganti canvas. Canvas dot save. Ya, kemudian mcanvas dot draw color. Kemudian kita kasih background color. Oke. Kemudian di sini ada kondisi juga for
for finger pad, ini namanya kita ganti FP sama dengan pad, gini ya. Maka campaign set color fp.color. Kemudian campaign lagi set stroke white, stroke width ya, set stroke width fp.stroke width. Kemudian campaign lagi untuk yang set mask filternya, mask filter 0. Nah, kemudian if fp.emboss campaign.set mask filter juga emboss. Tapi kalau ya else if, tapi kalau fp blur campaign set masknya jadi blur. Nah, ini canvas dot draw pad di bawah ya, draw pad kita kasih bitmap 0, pad pen-nya 0, pen-nya 0, kemudian di sini bitmap pin. Kemudian canvas dot restore. Oke. Nah, kita bikin lagi untuk yang oh sorry, yang ini harusnya di bawah ya. Ditaruh di bawahnya ini. Oke, yang di bawah sini adalah untuk defaultnya canvas dot draw pad fp.pad campaign. Oke, ini ya. Jadi yang terakhir canvas draw pad, kemudian yang kedua adalah ini masih merah sebentar. Bitmap 0. Oh sorry, ini draw bitmap. Oke. Canvas draw bitmap, bitmap left-nya 0, top-nya 0, bitmap paint. Kemudian canvasnya restore. Oke. Nah, kita bikin satu lagi untuk ini private. Untuk yang touch start ya. Jadi void touch start kita buat, dia isinya adalah float x dan float y. Isinya M4 M4 oke, sama dengan new pad finger pad namanya fp sama dengan new finger pad, kasih current color, emboss, kemudian blur, kemudian stroke width, kemudian M4. Kemudian path dot add fp. Mpath dot reset mpath dot move to nya x y ya,
move to XY, kemudian MX sama dengan X, kemudian MY sama dengan Y. Kita bikin lagi untuk touch move. Jadi touch start, touch move. Waktu kita taruh pertama, kemudian kita geser, kan dia ada touch move-nya juga ya. Jadi private, void, touch move, sama juga touch move dia float X dan float Y. Ya, kalau misalnya float, dia pakai di sini kasihnya namanya di X ya. Jadi dia harus dikurangi, jadi dikurangi sama titik pertamanya. Jadi let absolute. Jadi untuk menentukan titik yang selanjutnya kan berarti titik yang sekarang dikurangi titik yang tadi, gitu ya. Absolute X dikurangi MX yang tadi, sorry. Ini kurangi MX. Kemudian untuk yang DY, load DY sama juga, dia pakai mat dot absolute, kemudian Y minus MY. Oke. Kemudian di sini ada touch tolerance juga. If dx lebih besar dari sama dengan touch tolerance, dannya pakai ini ya, dan dy kurang dari, lebih besar dari sama dengan touch tolerance-nya tadi 4 ya. Oke. Maka 4 dot quote to mx, my, x plus mx per 2, koma lagi y plus my per 2. Dan kita kenalkan lagi mx-nya sama dengan x, jadi yang baru lagi my sama dengan y. Oke, selanjutnya kita bikin satu lagi untuk private void touch up. Kita tinggal 4 line 2 mx, my. Nah, kemudian kita bikin on touch event, kita langsung aja on touch event ya, paling atas sendiri. Oke, kita hapus ini, kemudian float x sama dengan event dot get x float. Jadi ini kalau misalnya nggak dari ujung, misalnya tiba-tiba di tengah gitu, dia bisa cari x-nya berapa. Float y sama dengan event dot get y. Kemudian kasih switch event get action kurung awal buka. Oke. Kemudian case-nya motion event dot action. Nah, action-nya down. Jadi kalau touch event-nya dia down, maka touch start mulainya ya yang diklik adalah touch start gitu ya. Yang jalan adalah touch start. Yang diambil nilainya XY. Kemudian ini kita klik invalidate. Kemudian break. Kemudian case kedua, kalau
selain motion effect ya, ini kita bisa langsung copy sih sebenarnya. Oh, tapi agak beda-beda. Nggak apa-apa, nanti kita edit ya. Motion event, move, kemudian satu lagi yang up. Ini actionnya kita ganti action move. Nah, yang di sini ganti touch move. Oke, invalidate. Kemudian yang di sini untuk touch up. Jadi motion effect-nya untuk yang up. Action up. Oke, action up. Nah, di sini adalah touch up. Oke, touch up-nya dia nggak perlu pakai X-nya. Karena di sini kosong, oke? Ya, invalidate, kemudian break. Kemudian yang terakhir, yang di sini return to true. Oke, sampai di sini kita cek nggak ada yang merah, nggak ada yang error ya. Beberapa, oh ini ada yang error. Biasanya kalau masih ada error di sini masih ada garis bawah merahnya. Kalau nggak ada, biasanya sudah nggak ada yang error. Oke, nanti kita cek lagi ya. Di sini harusnya sudah nggak ada, tapi oh ini path mungkin ya. Sebentar saya cek ya. Ini untuk yang private void on draw. Ya, paths ya. Oh ini saya keliru tadi, bukan path tapi paths. Ya oke, kalau sudah nggak ada yang merah di sini, sudah benar. Kita lanjut ke bagian activity main di layout-nya. Jadi kita klik layout, kemudian klik activity main. Nah kali ini kita nggak klik design di sini, tapi kita klik code, kemudian kita edit code-nya. Ini harap hati-hati ya, karena ini yang menentukan link dengan code-nya. Jadi di sini kita cek, di sini kita ganti relatif. Ini kita blok, ganti yang relatif layout. Kemudian ini kita hapus aja. Ini tetap. Kemudian yang gini kita tambahkan satu Android. Android ID harusnya. Android ID. Kita klik yang plus ID ini aja, di enter. Kemudian kita ketik activity underscore main. Ini ya, ini untuk menentukan ID-nya. Ini tetap, ini adalah tempatnya. Kemudian ini bisa beda-beda. Tiap nanti kalian bisa jadi ini nama ini karena ini path-nya. Jadi nggak masalah kalau beda, jangan disamakan malah ya. Jadi ini juga dibiarkan sesuai dengan punya kalian. Yang diganti adalah ini. Kemudian kita hapus yang text view. Nah, kita kasih kurung siku. Kemudian kasih namanya adalah tadi pane view ya. Pane view. Nah, kayak gini. Kita langsung aja klik di sini. Nah, dia langsung muncul. Kita klik yang match parent. Di sini juga match parent. Kemudian kasih backslash. Ya, nanti langsung muncul seperti ini. Oke. Setelah ini kita klik layout. Terus kemudian klik kanan. New layout resource file. Nah, di sini kita ketik namanya main. Nah, di sini sebentar main country code, oke. Oke, kita oke aja dulu. Main response, directory name, layout. Oke. Kita klik main. Nah, yang di sini juga sebentar, saya lupa harusnya ada menu kalau nggak salah ya. Kalau
apa-apa. Oke, yang ini tadi ya, main-nya kita klik, kemudian kita kasih code juga. Nah, yang di sini juga hati-hati. Ini tetap, kemudian menu. Sebentar, ini saya ada salah, harusnya ada menunya. Sebentar ya, saya delete dulu. Jadi harusnya ada pilihan untuk drawer menunya. Jadi kan menunya tadi ada 4. Nah, ini kok tadi menunya nggak keluar. Sebentar saya cek dulu lagi ya. Oke, yang ini tadi bukan di klik kanan di layout, tapi di klik kanan di res ya. Di res, kemudian klik kanan Android resource file. Nah, di sini ada resource type value-nya. Kita ketik namanya main. Kemudian values-nya ini kita kasih menu. Jadi nanti ada pilihan menunya. Country code tetap, oke. Kemudian baru oke. Nah, di sini sudah ada menu untuk main XML sama seperti ini. Kita nggak pakai yang desain, kita kasih yang code. Nah, ini juga hati-hati. Ini tetap sama, ini juga tetap sama, cuman kita tambahan di sini. Jadi sebelum kurung siku kita enter. Sebentar, agak loading. Oke, setelah kurung siku kita enter, kemudian kita ketik smlns. Oke, kemudian titik 2 app biasa ya. Kemudian kurung siku di sini harusnya ini yang tadi sih HTTP yang tadi saya hapus di. Nah, ini udah muncul apa-apa. HTTP pilih yang auto. Oke. Dan biru dia, kemudian kita ketik di sini kurung siku buka item, jadi udah ada pilihannya item, kemudian kita klik Android, Android ID harusnya, Android ID, kemudian sama seperti tadi di enter aja, kemudian kita ketik normal, enter di sini app, show action, kemudian klik never, kemudian yang terakhir Android title, Android titik 2 title. Nah, ketik tulisannya karena dia normal, kita ketik normal. Oke, kemudian jangan lupa backslash-nya. Backslash langsung muncul kurung siku. Jadi ini satu paket. Kita bisa copy sebenarnya, copy and paste sampai 4 kali karena kita punya 4 menu ya. Ini masih merah karena namanya sama. Apa-apa, sebentar masih loading. Oke. Kita pilihannya untuk di menu ada normal, ada emboss. Ini ya kita ganti emboss. Kemudian ada blur ya. Blur. Kemudian di sini blur namanya. Kemudian yang di sini kita kasih clear untuk hapus. Ininya clear. Oke. Sampai di sini nggak ada yang merah. Dari semua file juga nggak ada yang merah. Kita ganti ke main activity. Nah, main activity ini kita kasih dikenalkan dulu, di enter di bawahnya sini ya. Private, pane view, kemudian pane view. Oke. Kemudian di sini sudah ada, tinggal di enter bawahnya. Kita kasih jarak biar tahu ini ya. Pane view sama dengan kita kenalkan pane view itu apa. Pane view itu adalah dia directory sendiri, pane view, kemudian find view by ID, kemudian r.id-nya adalah ID-nya adalah activity main. Pane view ya. Pane view kenapa tidak nyala? Sebentar. Pane view ini sudah kita kasih ID. Pane view, RID harusnya pane view.
dia belum dikenali. Sebentar kita cek lagi untuk pane view. Pane view. Sebentar, harusnya kata pane view ini muncul. Tapi kenapa dia tidak muncul? Pane view. Pane view is never used. Oh, saya salah mungkin. Pane view kali. Karena saya tulisnya di sini pane view, P-nya besar. Coba ya. Pane view sama dengan pane view find view by ID r.id data tetap nggak keluar ya. Keluarnya adalah activity main. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Sebentar. Oke, yang di sini saya lupa kasih ID-nya ya. Jadi di sini sama tadi cuma activity main, makanya dia munculnya activity main. Kita kasih di fingerpad untuk pane view, kita kasih ID dulu. Jadi Android, kemudian ID, Android, ID, Android, ID, oke, kemudian kita klik enter, namanya adalah pane view. Oke, pane view-nya kasih kayak gini aja deh, nggak apa-apa. Atau samakan lah ya, tadi saya pane view-nya saya pakai huruf kecil, di sini huruf besar, jadi pane view. Jadi ini ID sih sebenarnya, mau kecil mau besar nggak apa-apa, bukan nama file, jadi nanti dikenalkan dia sebagai apa, pane view ini sebagai apa. Atau kalau mau sesuai dengan code yang sebelumnya saya pakai yang kecil, jadi pane view di sini ya. Oke, kita balik lagi ke main activity Java. Nah, di sini harusnya dia udah muncul. Pane view, oke. Udah muncul ya. Di oke, titik 2, titik koma, kemudian kita kasih display matrix, kemudian matrix, kemudian sama dengan new display matrix titik koma. Kemudian di sini get window manager. Nah, get window manager, get default display, kemudian get
matrix, udah titik koma. Kemudian terakhir kita pin view dot init, kemudian displaynya adalah matrix. Yang di display adalah matrix. Oke, kemudian kita bikin satu lagi. Klik aja langsung on create option menu ya, di bawah ini langsung on create option menu. Kita di atasnya return super, kita kasih menu. Jadi langsung dia akan keluar menu inflator. Namanya menu inflator, kemudian sama dengan get menu inflator titik koma. Kemudian lanjutannya menu inflator dot inflate. Nah, yang diambil adalah r dot menu dot main koma menu. Oke. Kemudian satu lagi untuk case-nya menu ya. Jadi ini ketik aja on option menu selected. On option menu selected. Nah, atasnya ini kita kasih switch. Jadi pilihannya adalah item yang tadi, switch item dot get item ID kurung buka. Nah, case-nya kalau RID-nya, kita tadi sudah kenalkan RID ya di main ya. Kalau ID-nya normal, emboss, blur, clear, kita kenalkan, kita tulis di sini. Kalau RID-nya normal, RID.normal, sebentar, normal, kenapa enggak ada? Cek ulang lagi ya ini ya. Kenapa dia nggak muncul? Android ID. Bentar, kemudian dia namanya normal. Normal nggak keluar. Coba dulu ya. Oh, ini dia mau nggak apa-apa. Normal. Titik 2, bukan titik koma, sebentar. Normal, titik 2, kemudian kalau case-nya normal, dia pin view-nya, dia akan klik normal. Ini ya. Kemudian return true. Oke, kita bisa copy juga, sama seperti yang tadi. Karena ada 4. Kita kasih ID-nya adalah .emboss. Emboss udah keluar, pinnya kita ganti emboss. Kemudian blur, kita ganti blur, yang di sini juga blur. Terus yang terakhir kita ganti clear. Yang di sini clear. Oke, jadi ada normal, emboss, blur, clear. Ya, udah cocok semua. Ini return super on option item selected. Oke, masih ada yang error di sini. Sebentar. Apa ya error? Oh ini get matrix. Isinya adalah matrix ya. Nanti coba tolong dicek juga nanti sama code yang saya kasih. Jadi kalau misalnya ada yang beda atau misalnya ada kayak tadi merah apa yang pasti ada yang kurang. Jadi nanti pasti ada tandanya sampai semuanya nggak ada yang merah baru boleh di run ya. Oke, setelah nggak ada semua yang merah, kita klik run, kita tunggu hasilnya. Oke, setelah keluar seperti ini kita bisa coba. Nah, ini sudah ada, kalau misalnya kita coret-coret di sini udah mulai terlihat tulisannya. Ini kalau yang defaultnya adalah normal ya. Kalau kita klik emboss, dia keluarnya emboss, kemudian blur,
Nah, seperti ini. Kemudian untuk, yang terakhir kalau mau hapus clear. Oke, ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.